Selamat pagi Bapak Ibu dan Saudara yang kasih Tuhan. Mari kita memulai hari yang baru, hari yang dianugerahkan Tuhan kepada kita dengan membaca serta merenungkan firman Tuhan. Kitab Hosea pasal 1 ayat 12 sampai pasal yang kedua menjadi bacaan kita hari ini. Katakanlah kepada saudara-saudaramu laki-laki, Ami, dan kepada saudara-saudaramu perempuan, Ruhama. Adukanlah ibumu, adukanlah, sebab dia bukan istriku, dan aku ini bukan suaminya. Biarlah dijauhkannya sundalnya dari mukanya, dan zinahnya dari antara buah dadanya, supaya jangan aku menanggalkan pakaiannya sampai dia telanjang, dan membiarkan dia seperti pada hari dia dilahirkan, membuat dia seperti padang gurun, dan membuat dia seperti tanah kering, lalu membiarkan dia mati kehausan. Tentang anak-anaknya, aku tidak menyayangi mereka, sebab mereka adalah anak-anak sundal. Sebab ibu mereka telah menjadi sundal, dia yang mengandung mereka telah berlaku tidak senonoh, sebab dia berkata, aku mau mengikuti para kekasihku yang memberi roti dan air minumku, bulu domba dan kain lenanku, minyak dan minumanku. Sebab itu sesungguhnya aku akan menyekat jalannya dengan duri-duri dan mendirikan pagar tembok mengurung dia sehingga dia tidak dapat menemui jalannya. Dia akan mengejar para kekasihnya tetapi tidak akan mencapai mereka. Dia akan mencari mereka tetapi tidak bertemu dengan mereka. Maka dia akan berkata, aku akan pulang kembali kepada suamiku yang pertama, sebab waktu itu aku lebih berbahagia daripada sekarang. Tetapi dia tidak insaf bahwa akulah yang memberi kepadanya gandum, anggur, dan minyak, dan yang memperbanyak bagi dia perak dan emas yang dibuat mereka menjadi patung Baal. Sebab itu aku akan mengambil kembali gandumku pada masanya dan anggurku pada musimnya, dan akan merampas kain bulu domba dan kain lenanku yang harus menutupi auratnya. Dan sekarang aku akan menyingkapkan kemaluannya di depan para mata kekasihnya, dan seorang pun tidak akan melepaskan dia dari tanganku. Aku akan menghentikan segala kegirangannya, hari rayanya, bulan barunya, dan hari sabatnya, dan segala perayaannya. Aku akan memusnahkan pohon anggurnya dan pohon aranya yang tentangnya dikatakannya, ini semuanya pemberian kepadaku yang dihadiahkan kepadaku oleh para kekasihku. Aku akan membuatnya menjadi hutan, dan binatang-binatang di padang akan memakannya habis. Dan aku akan menghukum dia karena hari-hari ketika dia membakar korban untuk para Baal, berhias dengan anting-antingnya dan kalungnya, dan mengikuti para kekasihnya, dan melupakan aku. Demikianlah firman Tuhan. Sebab itu sesungguhnya aku ini akan membujuk dia dan membawa dia ke padang gurun dan berbicara menenangkan hatinya. Aku akan memberikan kepadanya kebun anggurnya dari sana dan membuat lembah Akor menjadi pintu pengharapan. Maka dia akan merelakan diri di sana seperti pada masa mudanya, seperti pada waktu dia berangkat keluar dari tanah Mesir. Maka pada waktu itu, demikianlah firman Tuhan, engkau akan memanggil aku suamiku dan tidak lagi memanggil aku Baalku. Lalu aku menjauhkan nama para Baal dari mulutmu, maka nama mereka tidak lagi disebut. Aku akan mengingat perjanjian bagimu pada waktu itu dengan binatang-binatang di padang dan dengan burung-burung di udara dan binatang-binatang melata di muka bumi. Aku akan meniadakan busur panah, pedang dan alat perang dari negeri, dan akan membuat engkau berbaring dengan tentram. Aku akan menjadikan engkau istriku untuk selama-lamanya, dan aku akan menjadikan engkau istriku dalam keadilan dan kebenaran, dalam kasih setia dan kasih sayang. Aku akan menjadikan engkau istriku dalam kesetiaan, sehingga engkau akan mengenal Tuhan. Maka pada waktu itu, demikianlah firman Tuhan, aku akan mendengarkan langit, dan langit akan mendengarkan bumi. Bumi akan mendengarkan gandum, anggur, dan minyak, dan mereka ini akan mendengarkan Yisrael. Aku akan menaburkan dia bagiku di bumi, dan akan menyayangi Lo Ruhama, dan aku akan berkata kepada Lo Ami, umatku engkau, dan ia akan berkata, Allahku. Sikap Tuhan atas perselingkuhan umatnya. Kitab Hosea memiliki keunikan, yaitu menggunakan pernikahannya dengan Gomer sebagai sebuah analogi untuk menggambarkan tindakan umat terhadap Tuhan. Dan di pasal 2, Tuhan menyebut umatnya sebagai istri atau ibu yang berselingkuh dan menghasilkan keturunan yang juga mendua hati terhadap Tuhan.
Mereka menyembah para dewa atau Baal, dan umat dikatakan mengejar para kekasihnya. Ia meninggalkan suaminya yang pertama, namun sesungguhnya mereka tidak akan pernah mencapai mereka yang dipanggil para kekasih itu. Artinya, suatu saat umat akan kembali disadarkan bahwa Tuhan adalah Allah yang hidup, Sang Empunya berkat dan sumber kehidupan. Tuhan sempat menolak umatnya melalui hukuman oleh karena perbuatan mereka mendua hati. Namun pada akhirnya Tuhan sendiri yang akan menerima mereka kembali. Satu hal yang menarik, bahwa ketika Tuhan merindukan umatnya kembali, di sana tertulis, "Aku akan membujuk dia, membawa dia ke padang gurun, dan berbicara menenangkan hatinya." Ini menunjukkan betapapun Tuhan kecewa atas tindakan perselingkuhan umat atau umat yang mendua hati dengan Allah lain. Tuhan memanggil umatnya secara pribadi dalam suasana yang hangat serta teduh dan berbesar hati untuk menyambut umatnya yang sadar dan bertobat atas perbuatannya. Dari sikap Tuhan itulah terjadi rekonsiliasi yang holistik atau pemulihan terjadi di semua titik yang telah rusak oleh pelanggaran. Bapak, Ibu, dan saudara yang kasih Tuhan, dari sikap Tuhan terhadap umatnya kita bisa belajar cara bersikap atas perilaku orang-orang yang mungkin pernah mengecewakan kita. Salah satu kalimat bijak mengatakan, orang yang berpotensi melukai kita adalah orang yang paling dekat dengan kita. Kalimat ini mengandung banyak makna yang mendalam. Salah satunya, luka terbesar dimungkinkan terjadi oleh orang yang kita kasihi. Barangkali suami, istri, anak, orang tua, rekan pelayanan, saudara seiman, tetangga, teman sekolah, rekan kerja, atau siapapun mereka pernah membuat kita kecewa, mencurangi kepercayaan kita, atau mengacuhkan komitmen yang telah dibuat. Maka belajar dari cara Tuhan menangani umatnya. Usahakan rekonsiliasi melalui perjumpaan secara pribadi dalam suasana yang hangat untuk saling mendengarkan dan berkomitmen untuk memperbaiki semua yang mungkin telah rusak atas perilaku itu. Kemudian, mari belajar berbesar hati untuk menerima kembali serta memberi kesempatan bagi mereka untuk sama-sama menjalani komitmen yang telah dinyatakan. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan, firman-Mu memberi petunjuk dan langkah bagi kami untuk mengadakan perubahan, khususnya memperbaiki relasi yang telah rusak terhadap apa yang telah terjadi atau yang dilakukan oleh orang-orang di sekeliling kami yang mengasihi maupun yang kami kasihi. Tolong kami Tuhan, agar kami berbesar hati dan mau mengerjakan firman-Mu seperti yang Engkau kehendaki. Kami menyerahkan aktivitas kami di sepanjang hari ini. Tuhan kiranya berkenan menyertai dan memberkati. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin.